Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem pertemuan ke-20. Untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang robustness diagram. Yang nanti di dalamnya akan ada beberapa objek ya, boundary, control, dan entity. Ya, untuk posisi robustness diagram ini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang use case description. Ya, di sini posisi robustness itu ada di antara use case model dan sequence. Jadi robustness ini adalah sebagai penghubung ya, penghubung untuk membuat sequence diagram yang lebih detail ya, yang nanti terkait dengan use case model lebih dalam atau lebih detailnya ke use case description. Jadi kalau dimulai dari awal di sini ada GUI storyboard. Jadi ini adalah tahapan di mana komunikasi antara analis sistem dengan user, dengan kliennya. Kemudian di bagian sini ini sudah mulai masuk ke teknis di analisa dan desainnya. Use case model ini juga masih komunikasi antara klien dengan analis sistem. Nah, kemudian mulai di sini, mulai robustness sampai sequence ini adalah komunikasi antara analis sistem dengan programmer. Jadi sudah tidak melibatkan klien lagi. Makanya kemarin di use case diagram atau use case model ini kemarin saya jelaskan untuk membuat use case description ya. Karena robustness itu nanti akan mengambil acuan dari use case description. Untuk ini ada sedikit contoh use case diagram. Nah, ini nanti dari salah satu use case ini akan saya tampilkan use case description-nya. Ya, di sini ada beberapa aktor, ada manajemen, dokter, pasien. Ini di generalisasi ada pasien baru dan pasien lama. Kemudian di sini janjian ya, sistem janjian antara pasien dengan dokter di manage oleh pihak manajemen. Nah, ini kemudian untuk use case deskripsinya ini salah satu ada yang tadi saya ambil dari ini, make old patient appointment. Nah, jadi use case deskripsi itu dibuat pada setiap use case ya. Nah, di sini use case name-nya adalah make old patient appointment. Di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, ini adalah versi yang lengkap ya, versi yang lebih detail daripada sebelumnya. Di sini ada deskripsinya, ada triggernya, ada relationship-nya, ada normal flow, subflow, dan alternatif. Jadi ada beberapa skenario ya, normal, ada yang lebih detail, subflow-nya, dan alternate-nya. Ini saya pecah menjadi 3 bagian untuk lebih memperjelas. Di sini bagian yang pertama adalah header dari deskripsinya. Di sini ada use case name, aktornya siapa, kemudian sampai relationship-nya. Kemudian di bagian kedua ini ada normal flow ya, normal flow atau aliran proses yang normal, kejadian yang normal, mulai dari pasien menghubungi pihak office ya untuk membuat janji dan seterusnya sampai yang ke-6 ya. Kemudian untuk ketiganya ini ada subflow dan alternate ya. Subflow itu berarti dia ada di dalam normal flow sebenarnya. Ini ya di sini ya. Di sini ada percabangan ya,
S1, S2, S3 itu mengarah ke sini. Karena di sini nanti lebih detailnya kurang bisa dipahami kok ditulis di sini, maka ditulisnya di bagian yang di bawahnya ini ya. Nah, nanti bisa dibaca. Kemudian alternate-nya ini ada S1, 2A1 dan 2A2. Ya, ini kejadian ketika normal flow tidak terpenuhi itu ya. Kemudian di robustness itu ada 3 objek yang penting. Yang pertama adalah entity object, ini berkaitan dengan penyimpanan data. Kemudian ada boundary object, ini berkaitan dengan interface dari suatu sistem. Kemudian ada control object, ini yang mewakili ini ya, transfer of information, jadi controllernya. Ya, jadi di sekarang kita lebih kenal menjadi model view sama controller, MVC ya. Ini yang melahirkan konsep ini yang melahirkan framework seperti CodeIgniter, Laravel dan yang lain. Nah, di sini ada aturan dalam robustness ya. Allowed itu berarti yang diperbolehkan. Not allowed ini ya. Not allowed itu yang tidak diperbolehkan. Di sini ada 4 basic aturan. Nah, di sini aktor bisa berhubungan dengan boundary. Kemudian boundary bisa berhubungan dengan controller. Controller bisa berhubungan dengan controller, saling ya ini. Kemudian controller juga bisa berhubungan dengan entity. Ya, selain itu nanti ini yang tidak diperbolehkan. Jadi aktor tidak bisa berhubungan dengan controller dengan entity. Jadi aktor itu harus selalu melalui boundary. Jadi tidak bisa aktor itu langsung ke controller atau ke entity, ini nggak boleh ini. Kemudian boundary juga tidak bisa berhubungan dengan boundary. Ya, di tengahnya harus ada controller. Kemudian boundary juga tidak bisa langsung berhubungan dengan entity. Juga harus ditengahi oleh controller. Kemudian entity tidak bisa berhubungan dengan entity. Harus ditengahi dengan controller. Jadi controller itu fungsinya ada di tengah. Di tengah antara boundary dengan entity. Nah, ini ada sedikit contoh dari Visual Paradigm ya. Bisa ambil dari webnya Visual Paradigm. Ini ada contoh robustness diagram, ada aktor di sini. Dia berhubungan dengan interface, yaitu boundary tadi dengan nama form registrasi. Jadi aktor ini harus relasinya harus dengan boundary. Tidak bisa dengan entity, tidak bisa dengan controller secara langsung. Jadi harus melalui boundary atau interface ya. Nah, di sini interface-nya namanya form registrasi. Jadi ini diibaratkan seperti customer yang melihat interface di web ya, di web atau di mobile atau di desktop, ini formnya dulu. Jadi user itu entah nanti customer itu atau aktor yang lain, supplier ya, itu ngelihatnya interface-nya webnya atau interface-nya dari mobile atau interface dari aplikasi desktop ya. Jadi tidak bisa langsung ke database ya, atau ke entity ya. Jadi harus melalui boundary. Ya, di sini dia mengklik submit ya. Ini kalau ini kasusnya itu registrasi, berarti harus ngisi dulu sebenarnya. Ya, di sini ada isian data, customer mengisi data, kemudian nanti setelah melewati ini nanti diklik submit. Klik submit nanti masuk ke controller. Jadi ini yang ngatur nanti apakah data yang dimasukkan customer itu sudah valid atau belum. Ya, kalau sudah di verifier nih, jadi di dalamnya ini kalau dari gambar ini itu di sini ada checker atau proses validasi. Mungkin jika ada form yang isiannya itu ada yang salah atau yang belum diisi, nanti diurus oleh controller ini. Kemudian diarahkan ke controller utama di sini. Jadi controller ini punya beberapa controller anak, yaitu konektor ke database, verifier, dan checker. Nah, ini baru
kontrol yang bagian sini, yang bawah ini, yang berurusan dengan entity ya, atau penyimpanan data customer nanti jika sudah sudah fix semua, masuk disimpan di sini. Nah, kemudian kontrol ini nanti setelah ini sudah fix semua, sudah sukses nyimpan, itu outputnya adalah interface yang berisi summary dari account. Nah, tentunya bisa diakses oleh customer atau aktor yang lain. Ya. Contoh yang lain dari visual paradigm ini sebenarnya kalau kita menggambar robustness ya, itu tidak boleh jauh dari ini tadi, deskripsi atau skenario dari use case. Makanya kemarin saya minta untuk membuat deskripsi karena berkaitan atau berhubungan untuk mempermudah kita membuat diagram robustness. Nah, di sini ada basic, ada alternate course ya. Nah, di sini basic. Nah, ini jadi di sini aturan dasarnya atau alur dasarnya itu nanti yang kita gunakan sebagai dasar untuk membuat robustness diagram. Ya, misalkan di sini kalau saya sedikit jelaskan, sistem menunjukkan halaman customer detail ya. Kalau detail dari customer yang di sini, ini yang pertama. Ini controller ini. Kemudian ditunjukkan ke view atau interface customer detail page. Kemudian bisa diakses oleh aktor travel. Ya. Nah, jadi satu tampilan itu bisa dikontrol oleh beberapa controller ya di sini. Ya. Nah, ini ada 3 controller yang 4 ya, 1, 2, 3, 4 yang membutuhkan atau menampilkan interface lewat customer detail page ini. Nah, ya. Nah, kemudian di travel itu setelah mengakses ini dia membuat create data ya. Klik create di sini. Nah, di sini ada kontrol lagi untuk mengecek feed itu ada yang untuk mengecek feed yang harus diisi ini. Nah, di sini. Nah, nanti dicek di sini di kontrol ini. Jadi bagian ngecek, bagian apa itu di controller. Ya, apakah isian feednya sudah valid atau belum ya. Feed yang harus diisi sudah diisi semua atau belum, itu bagiannya controller di sini. Nah, di sini kontrolnya lebih detail ya, di sini beda dengan yang sebelumnya tadi. Jadi lebih detail kontrol apa saja yang dibutuhkan untuk mensupport atau menampilkan data di customer detail page. Kemudian ketika travel agent itu membuat data baru di sini, klik create, itu melibatkan beberapa kontrol ini ya. Nah, di sini misalkan di dalamnya sini dia butuh kontrol lagi, yaitu apakah customer itu namanya unik ya. Nah, jika tidak berarti ada kontrol lagi yang menginformasikan kalau nama customer itu sudah ada. Jadi misalkan create tadi itu primary key-nya adalah customer name ya. Nah, bisa juga nanti diganti customer code atau mungkin kode customer ya. Jika tidak unik atau sudah ada, berarti nanti akan ada controller untuk meminta atau untuk menampilkan ke customer detail page ini bahwa customer name itu sudah ada ya. Jadi diminta untuk entry yang baru. Nah, jika tidak, berarti nanti ada kontrol lagi untuk menyimpan ke database ini. Add to database ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini menyimpan ke database, tapi juga di kontrol ini dia juga butuh data customer ya. Ini juga tabel atau data customer juga diambil mungkin untuk verifikasi. Nah, ini. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini saya ambil dari Gemini. Ini contoh yang sederhana ya. Mungkin nanti Anda bisa tambahkan lebih detailnya. Jadi misalkan ini ada aktor namanya pengguna,
Ini aktornya, kemudian alur utamanya atau basic. Basicnya itu pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Ini masukkan keyword atau kata kunci ke dalam halaman pencarian. Jadi ini interface-nya ada halaman pencarian, kemudian si pengguna itu memasukkan keyword. Setelah dimasukkan, pengguna itu mengklik cari, ya, diklik tombol cari maksudnya. Kemudian nanti akan diurusi oleh controller cari buku ya, controller cari buku. Nah, di sini nanti diceknya ke entity atau tabel buku ini. Cari berdasarkan kunci diri, nanti diproses di sini, dia ngambil datanya dari sini, dicek. Jika ketemu, jika ketemu nanti data bukunya akan diambil di sini, dikembalikan dicari buku, kemudian nampilkan hasilnya di interface hasil pencarian sehingga pengguna dapat melihat hasil pencarian yang tadi dia inginkan. Nah, ini yang belum saya masukkan adalah alternate-nya. Ya, misalkan jika bukunya nggak ketemu yang dicari, nah apa yang yang dilakukannya itu ada di alternate. Jadi ini sudah saya tulis di sini, belum masuk gambar. Yang alternate-nya nanti silahkan ditambahi sendiri. Kemudian contoh yang lain, nah ini saya ambil dari ini, sudah saya kasih linknya, link YouTube-nya. Jadi di sini ada basic course atau normal pad, ini nanti bisa Anda baca. Ya, ini bahasa Indonesia ya. Kemudian nanti Anda cocokkan dengan gambar robustness di sebelah kanannya ini. Ya, nanti Anda coba pelajari sendiri ya. Nah, nanti tadi sudah saya kasih pemanasan di awal ya. Nanti semoga Anda sudah mulai mengerti dan coba nanti Anda pahami kalau ini skenarionya dari use case description. Ini adalah robustness diagramnya. Nanti lebih detailnya bisa Anda cek di link YouTube yang sudah saya kasih di sini. Kemudian contoh yang lain, jadi saya kasih beberapa contoh biar Anda nanti lebih mudah dalam memahami. Ya, contoh ya, bukan teori, ini contoh-contohnya saja. Kasusnya di sini ada sama ini basicnya atau main pad-nya. Jika main pad-nya seperti ini, bentuk robustness seperti ini. Ini kalau ini lebih detail karena dikasih nomor ya. Sistem menginisialisasi display edit shopping chart. Jadi controller ini. Ini di sini controller display edit, kemudian diberikan ke edit shopping chart page ya. Ini interface. Nah, kemudian user memilih checkout ya, ini nomor 2. User ya, ini user memilih checkout nomor 2, dikasih nomor 2. Kemudian yang ketiga ini pasti juga controller ya, sistem itu menerima delivery address. Nah, ini nomor 3 yang sini ya. Ya, tadi masuk lewat sini, tadi ini diurusi oleh controller yang nomor 3 ini. Ya, kemudian sistem display delivery address page nomor 4 itu ini. Ya, ini kemudian ada controller lagi untuk mendisplay delivery address page. Kemudian ditampilkan di interface delivery address page. Ya, jadi intinya yang ngurusi tengahnya itu controller semua. Nah, nanti ngambil datanya sebelah kanannya ini, kemudian di outputnya di sebelah kiri. Ini interface-nya. Jadi model, view, dihubungkan oleh controller. Model itu entity ya maksudnya. Nah, nanti bisa Anda lanjutkan untuk memahaminya. Nomor 5 itu ngapain? Nomor 5 ini ada A, ada B. Ya, di sini sudah ada nomornya. 5A, 5B, kemudian nanti sistem nanti merespon seperti apa. Jadi seperti yang ada di use case description kemarin, aktor itu memberikan aksi ya, nomor 2 dan nomor 5, kemudian sistem itu merespon. Nah, ya gitu ya. Jadi penting sekali ketika bikin robustness itu Anda sudah membuat use case description-nya dulu ya. Nah, sini sampai nomor 6 dan 7 ya. Nah, sistem-sistem ini berarti dia controller ini. Ini 6 dan 7. Ya. Nah, itu ya. Nanti bisa juga Anda, ini juga saya ambil dari YouTube ya.
Nanti juga bisa Anda jika minat mendalaminya, Anda bisa langsung akses ke link yang sudah saya taruh di bawahnya ini. Berikutnya ini adalah bagaimana mengidentifikasi boundary, entity, dan control object ya. Jadi bagaimana membedakan mana itu boundary, mana itu entity, mana itu control. Boundary itu tadi interface, entity itu tadi yang berkaitan dengan data ya, tabel atau database, control itu yang ada di tengahnya yang mengatur. Nah, misalkan dari use case yang sebelah kiri ini, di sini ada deskripsi use case-nya, basic. Nah, ini sistem display edit shopping chart itu berarti di sini ada interface namanya adding shopping chart page ya. Di sini juga ada controller dengan nama set delivery address. Kemudian juga ada entity order ya. Berarti kan di sini the system display ya. Display itu berarti menampilkan berarti kita butuh interface, makanya di sini mengarah ke boundary atau interface ya. Kemudian di sini user memilih checkout ya. Jadi nanti ini lebih detailnya ada di sini tadi ya. Nah, ada di sini tadi. Mana tadi ya? Ini ya, user memilih checkout ya. Jadi ini sambungannya ini ya. Nah, ini cara membedakan. Kalau ini tadi contoh kasusnya secara lengkap ya. Nah, lebih lengkapnya nanti ada di link di YouTube ini ya. Nah, itu ya. Nanti silakan dipelajari. Kemudian yang terakhir, nah ini ada sedikit kasus ya, saya juga ambil dari Gemini. Nanti silakan Anda buat robustness diagramnya ya. Nanti latihannya itu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir software yang digunakan untuk menggambar robustness. Tadi ini saya cari lewat Gemini ya. Ini ya, ada yang versi online, ada yang versi desktop. Nah, nanti silahkan Anda pilih ya. Secara online ini ada Visual Paradigm Online. Nah, kemudian ada Draw.io, ada Lucid Chart, ada Gradly, ada diagram GPT. Ya, nanti silahkan dicoba semua ya, yang cocok yang mana yang menurut Anda mudah ya. Kemudian yang versi desktop ada Magic Draw, Visio, Enterprise Architect Spark X System, ini berbayar ini, Plan UML, kemudian Ironworks. Ya, ada juga itu Visual Paradigm yang versi desktop itu ada. Ya, yang Community Edition ya, yang gratis itu yang Community Edition, nanti silahkan dicoba. Nah, kemudian ini tips memilih softwarenya nanti silahkan Anda pertimbangkan. Anda mau pilih yang mana ya untuk menggambar robustness diagram. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami dan silahkan mencoba menggambar dari kasus yang tadi sudah saya contohkan. Semoga bisa dipahami ya. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.